Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdulur rasuli wa akmalu imam. Allahumma bisalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, segenap para bapak jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan di malam yang mulia ini di Ayyamul Arafah tanggal 9 kita hadir di Masjid Baitur Rahman setelah kita melewati hari tarwiyah yang kita berharap insyaallah duduk sipuhnya kita, rangkaian ibadah demi ibadah yang baru saja kita laksanakan dan yang akan kita lakukan bersama, moga-moga diterima mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita berharap kelak insyaallah kita semua yang hadir berharap benar, moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu masih kajian tentang istighfar, sudah berada di halaman 700 hadis keempat. Halaman 700 hadis keempat. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis keempat dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, kunna na'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Ketika kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu majlis, satu kali duduk membaca mi'ata marrah 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar ketika dia menghitung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berada di satu majlis, satu kali duduk bacaannya itu mi'ata marrah 100 kali yang dibaca oleh Nabi ketika berada di satu majlis. Yang dibaca oleh Nabi sebanyak 100 kali ketika berada di satu majlis. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kata Ibnu Umar, baginda Rasul manakala duduk saja, satu kali duduk di majlis, bacaannya 100 kali yang mengandung nilai-nilai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja duduk di majlis minta ampunnya 100 kali, Pak. Kita duduk di majlis kadang-kala lupa minta ampun gitu ya, Pak. Ya, kita kadang-kala habis duduk kita lupa, kita ngobrol gitu ya. Padahal baginda Rasul saja menurut satu riwayat hampir duduk kali, satu kali duduk di majlis 100 kali itu, Pak.
Padahal Nabi di majlis ngapain? Dakwah, menyampaikan risalah Allah, memberikan kebaikan-kebaikan. Tapi manakala dia berada di satu majlis, tidak lain untayan doa yang dia baca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oleh karenanya kaitan begitu penting tentang masalah istighfar ini. Di hadis yang kelima baginda Rasul menyatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan memberikan dari segala kesukarannya kemudahan. Orang yang melazimkan kalimat istighfar, astaghfirullahal azim, dia melazimkan kalimat itu tuh, segala kesulitannya dia akan dipermudah oleh Allah. Wa min kulli hammin faraja, dan dari segala kebingungannya diberikan jalan keluar. Yang sulit menjadi mudah, yang bingung menjadi ada jalan keluar. Bahkan bukan hanya sekedar itu, kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Inilah manfaatnya kalimat istighfar. Yang sulit jadi mudah, yang bingung jadi senang, yang seret rezeki jadi mudah rezekinya. Dengan kalimat istighfar sebanyak mungkin itu lebih baik dari orang yang membaca. Kalau Bapak istighfar berapa kali, Pak? Hah? Setiap saat. Pokoknya zuhur 3, asar 3, maghrib 3. Ya, itu juga kalau yang mau baca gitu ya, Pak. Kalau yang langsung pulang gak baca-baca, bagaimana mungkin nih? Kita yakin kita banyak hilaf, banyak dosa, banyak berbuat maksiat. Tapi kita tidak sadari tuh, bahwa pada hakikatnya dosa-dosa yang kita lakukan ini akan memberatkan diri kita. Tapi manakala kita beristighfar kepada Allah, manfaat di dunianya dapat, manfaat di akhiratnya juga dapat. Kesulitan dipermudah, kebingungan diberikan jalan keluar. Ya Rob, bagaimana nih dalam situasi PPKM, rezeki macet, begitu ya Pak? Macet nggak Pak? Macet. Ya udah banyakin istighfar aja dah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Sampai tahu keluar dari masjid ada yang bawain rezeki, Pak. Mobil khusus pengurus masjid Baitur Rahman dibawain sapi, Pak. Berapa ekor nih udah? Ya, 8 tuh. Padahal Haji Latif diem doang tuh, Pak. Cuman duduk doang di masjid udah 8 ekor. Ya ada yang nganterin. Ya banyakin istighfar ya Rob. Sekalipun memang situasi kondisi begini, kita butuh memberikan nilai-nilai sosial kepada saudara kita, tetangga kita. Barangkali melalui nilai-nilai perjuangan nih yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail, kita juga memberikan dampak sekalipun dalam situasi COVID-19, tapi nilai-nilai pengorbanan juga tetap kita laksanakan, Pak. Karena yang namanya urusan perut kagak bisa dibohongin. Betul, Pak? Sono tutup, jalanan tutup, pasar tutup, usaha juga tutup. Tapi yang namanya urusan kebutuhan pangan ini harus dipenuhi dalam kehidupan. Makanya dalam satu solusi, ketika nanti kita mengabdi kepada Allah tengah malam, kita bersujud kepada Allah, ya Rob, keadaan seperti ini ya Rob. Kami dagang, tantangannya banyak, kami usaha juga enggak berhasil, ya Allah. Kata Allah, banyakin lazimal istighfar. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut hadis yang ke-6, wa an ibni Mas'udin
radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca istighfar ini nih, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zabi, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa lari dari peperangan. Berat tuh Pak, dosa lari dari peperangan tuh dosa besar. Ya. Kita lagi perang lawan musuh, dia takut menghadapi musuh, lari. Larinya dari peperangan itu termasuk dosa besar. Ternyata orang yang membaca astaghfirullah ya Rabb, saya takut sama musuh, saya lari dari peperangan, saya punya dosa ya Allah. Orang yang membaca kalimat ini, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tiada Tuhan kecuali Allah hayyul qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri, wa atubu ilai, aku bertobat kepadanya. Orang yang membaca ini, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zakhfi, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu dia lari dari peperangan. Kita kalau dalam situasi perang berani atau takut Pak? Hah? Kalau disuruh perang berani apa takut? Takut. Kita takut Pak. Ya. Bagaimana nggak berani kita? Mau lagi perang, istri lagi mau melahirkan Pak. Ya. Ini nih. Nah, banyak ketika tujuan yang seperti ini, inilah pengorbanan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Shaddad bin Aus semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sayyidul Istighfar, ada yang namanya tuannya istighfar, rajanya istighfar, ayyaqulal abdu, bila mana seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Datang rezeki. Ya. Gara-gara baca Sayyidul Istighfar dapat minyak wangi Pak. Iya. Alhamdulillah. Ini rezeki nih Pak. Iya, datang sendiri enggak diundang nih Pak. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar, seorang hamba bila mana baca Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba Engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku tetap pada janjimu, wa wa'dika, dan perintahmu, mastana'tu, sesuai dengan kemampuan aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan-kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada aku. Abu'u bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni aku, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kata Rasulullah, orang yang baca Sayyidul Istighfar, man qalaha fin nahari, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, mukinan biha, dia yakin baca Sayyidul Istighfar itu yakin. Famata min yaumihi, maka dia meninggal dunia di hari siang hari itu.
qabla ayyumsiya, sebelum sore hari, fahuwa fin ahlil jannah. Kata Rasulullah, dia akan menjadi penghuni surga. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang membaca di siang hari meninggal nih Pak. Habis dia baca Sayyidul Istighfar, dia meninggal belum sampai sore hari itu, maka dia udah menjadi fahuwa min ahlil jannah. Dia akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya, waman qalaha minal lail, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan Sayyidul Istighfar itu, enggak ragu dah. Famata qabla ayyusbiha, dia meninggal dunia sebelum pagi, bacanya malam. Bacanya malam sebelum pagi udah meninggal nih orang. Tidur. Lagi mau baca, dia tidur dulu, sebelum waktu subuh udah nggak ada nih orang. Sama kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah. Dia juga termasuk penghuni surga. Itu orang yang suka mengamalkan Sayyidul Istighfar. Kalimat istighfar banyak, kita ngambil rajanya dah, ya Pak. Yang kita pegang rajanya dah. Tuh pimpinannya kalimat istighfar. Orang yang mengamalkannya di siang hari, sebelum sore dia meninggal, dia menjadi penghuni surga. Orang yang mengamalkannya di malam hari, dia meninggal sebelum pagi hari punya pun, kata Rasulullah, dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-8, wa an Sauban radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Sauban, semoga Allah meridhoinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati, apabila selesai salat. Kata Sauban, ketika Nabi selesai salat, Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah salasan 3 kali. Lanjut, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu ada hadisnya ya Pak. Ketika dia selesai sholat, kata Sauban, Nabi ketika selesai sholat, Nabi baca istighfar 3 kali. Lalu Nabi iringi dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Wa huwa ahadun rawati kaifal istighfar. Salah satu riwayat menyatakan bagaimana istighfarnya yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat, habis sholat. Singkat Nabi baca ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Minimal itu dah. Ya, minimal itu dah. Ada yang ditambahin lagi Astaghfirullahaladzim. Ada ya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan dah. Ringan Bapak bagaimana bacanya, yang penting apa yang kita baca sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula qabda mauti. Kata Aisyah bahwasanya Nabi banyak membaca sebelum kematiannya. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Aisyah, Nabi sebelum kematiannya banyak memanjatkan kalimat tasbih, pujian, dan kalimat-kalimat permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini baginda Rasul ya Pak. Nabi yang nggak ada dosanya, yang nggak ada perbuatan maksiatnya, yang nggak ada kesalahannya, banyak mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan istighfar serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Banyak kalau tahlilan baca itu Pak ya. Ada nggak di tahlilan nih Pak? Ada. Jadi kalau ustadznya mimpin jangan diem aja. Ini kadang kalau ustadznya baca dia diem aja. Tidur dia Pak. Ya, tidur. Tapi ketika keluarin berkat bagaimana Pak? Ya, dia bukan orang sini Pak, bukan. Orang Joglo. Tapi pindahan juga dari sini. Iya, ustadznya udah mimpin tahlil hampir bebusah dah. Udah capek-capek. Dia di pojok dia main. Oh, begitu-begitu. Iya, tidur lagi. Tapi ketika dakwah biya subhanakallahumma wa tahiyatun biasan, tahu nih kopi mau keluar. Wanginya beda. Ya kita mau ngapain lagi kalau kagak ada istighfar? Di rumah kagak, di masjid kagak, di majelis kagak, ya di tahlilan. Kagak ada lagi udah. Ya, di rumah nggak pernah baca istighfar. Di majelis juga, di masjid jarang. Kesempatan Pak. Bagaimana kagak enak istighfar baca berkat dapat. Ya, nih satu hal tuh. Lanjut hadis yang ke-10, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai manusia, kata Allah, innaka ma da'autani, jika engkau berdoa kepada aku, wa rajautani, dan berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, padahal engkau berbuat meminta ampun terhadap dosa yang kau lakukan. Ala ma kana minka, padahal dosa itu begitu banyak, wala ubali, aku tidak hiraukan dosa-dosa itu. Enggak peduli. Hei anak Adam, wahai manusia, kalau engkau berdoa kepada aku, berharap kepada aku, engkau meminta ampun kepada aku, padahal engkau banyak punya dosa, wala ubali, kata Allah, aku enggak hiraukan banyaknya dosa itu. Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, lau balagot dzunubaka annas sama, kalau sekiranya dosa-dosa engkau sebanyak penuh di dalam langit. Kalau sekiranya dosa kamu nih kalau mau dihitung sepenuh langit penuh dengan dosa. Sumastaghfartani, tapi engkau minta ampun kepada aku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku juga tidak pedulikan banyaknya dosa engkau. Tapi bisa bayangkan Pak, hamba Allah yang minta ampunan dosa kepada Allah, padahal dosanya sebanyak isi langit. Banyak gak tuh? Banyak. Tapi karena dia minta ampun kepada Allah, kata Allah apa? Ghafartu laka, aku ampuni engkau. Walau ubali, dan aku tidak pedulikan lagi banyaknya dosa engkau. Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, inna kalau ataitani, kalau sekiranya engkau datangi aku datang, engkau datang kepada aku, bikrobil ardi khotoya, dengan membawa wadah yang penuh dengan dosa. Kata hadis qudsi ini, hai hambaku, kalau engkau datang kepada aku membawa tempat itu isinya apa? Dosa. Tempatnya besar, dia bawa sebesar dosanya itu tuh. Summa la yakani, kemudian kamu menemui aku selagi la tusyrika bi syai'a. Syaratnya nih, selagi engkau tidak mempersekutukan aku dengan yang lainnya. Kamu datang di atas bumi ini membawa satu wadah itu isinya dosa semuanya. Kagak ada amalnya, dosanya melulu, tapi catatannya apa? La tusyrika bi syai'a, selagi engkau tidak mempersekutukan aku dengan lainnya. La ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dan aku akan bawakan segudang ampunan kepada engkau.
lebih banyak ampunannya daripada dosa kita. Ya Allah, Pak. Enak gak, Pak? Dosa kita banyak, kita bawa dosa nih di atas bumi Allah ini. Ya Rob, saya punya dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Tapi catatannya engkau tidak mempersekutukan Allah. Kata Allah, aku akan datangi engkau pun membawa penuh dengan ampunan dari dosa-dosa yang kau lakukan. Lebih banyak ampunannya daripada dosa-dosa yang dilakukan. Hadis terakhir dalam kajian tentang istighfar malam hari ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarun nisa, hei para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Disuruh nih, hei para wanita, hei para istri, disuruh sedekah. Wa aksirna minal istighfar, dan perbanyaklah membaca istighfar. Nabi suruh, hei para wanita, para istri, banyakin sedekah, banyakin istighfar. Kenapa Nabi suruh begini? Fa inni ra'aitukunna aksaru ahli nar, karena yang kebanyakan aku lihat di dalam neraka adalah kaum wanita. Kebanyakan isi neraka itu kaum wanita, para istri, Pak. Laki-lakinya dikit atau banyak? Banyak juga. Jangan gitu ya, Pak. Jangan bilang, oh berarti gue dikit dah, selamat dah gue. Gitu ya, Pak. Jangan begitu. Ya, Pak. Ini Nabi suruh para wanita, para istri, suruh banyakin sedekah, banyakin istighfar. Dia pulang nih, bilangin nih hadis ke-11 ya, Pak ya. Kalau pulang ngaji bilangin, "Ma, tadi papa ngaji, mama disuruh banyakin sedekah." Ya. Udah. Banyakin istighfar. Kenapa memang kalau ditanya gitu? Karena kebanyakan isi neraka perempuan. Lakinya pada kemana? Lakinya pada ngumpet gitu ya, Pak. Ya. Nah, karena ini redaksi dari Nabi, seorang perempuan nanya sama Nabi nih. Qalat imra'atun minhunna, salah seorang perempuan nanya kepada Nabi, malana aksaru ahlin nar, apa yang membuat kebanyakan isi neraka itu perempuan ya Rasulullah? Apa yang membuat kebanyakan isi neraka itu adalah perempuan? Kenapa engkau mengatakan begitu ya Rasulullah? Qala, nih kata Nabi nih, tuksirnal lahna, karena kebanyakan perempuan kebanyakan ngomel, Pak. Ya, kau ngomel. Haji Latif pernah diomelin bini? Ya, karena kebanyakan perempuan ngomel. Ya, ngomel. Yang kedua apa alasannya? Wa takfurnal ashir, karena perempuan tidak mau mengakui kebaikan suaminya. Meskipun sedikit. Alasannya yang namanya istri banyak ngomelnya, tapi kagak mau bersyukur terhadap kebaikan dari suaminya. Dirubah. Iya. Perempuannya kagak nerimain. Coba bayangin Pak, Haji Latif setiap pagi ngasih uang nafkah 2 juta sama bininya. Coba ya. Masih ngomel, Pak. Bagaimana ya Allah, Rob, ini perempuan nih, Pak. Ya, perempuan. Ini alasannya kenapa perempuan tuh banyak di neraka tuh, karena lantaran itu banyak ngomelnya, tidak pernah menghargai kebaikan suaminya. Bapak dihargain gak sama istri, Pak? Ini kayaknya kagak dihargain semua nih, Pak. Diomelin mulu kayaknya dia, Pak. Tuh, watakfur nabil asir tuh. Jadi istri itu tidak mengakui kebaikan suaminya tuh. Nih alasannya tuh ya. Alasannya Nabi mengatakan yang namanya kaum wanita itu banyak di dalam neraka. Lalu nanya lagi nih perempuan, ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dainin aglaba lidhi laba min kunna. Bagaimana pendapatmu dari 2 kekurangan yang ada di perempuan dari segi akal dan agama? Gitu ya. Aglaba lidhi labin min kunna, yang dapat mengalahkan orang yang lebih sempurna dan agamanya.
Bagaimana pendapat engkau bahwa yang namanya perempuan itu berkurang nilai akal dan agamanya dibanding dengan orang yang sempurna nilai akal dan agamanya? Nih Pak, jadi yang namanya perempuan Pak, akalnya kurang. Laki akalnya bagaimana Pak? Banyak. Perempuan akalnya 1, laki akalnya 99. Makanya yang ngakalin perempuan siapa? Ya, lu ngaku dah Pak, ya. Tuh. Jadi makanya perempuan nanya, apa 2 kekurangan nih ya Rasulullah bagi seorang perempuan dari segi akal dan agama? Kekurangan akal apa nih di sini dijawab oleh Rasulullah nih? Ya. Rasulullah bilang nih, qalat manaqsatul aqal wadin, 2 kekurangan dari akal dan agama. Qala syahadatum ra'ataini bi syahadati rajulin. Kalau ada 2 orang saksi dari perempuan, itu bisa menyamai satu saksi dari orang laki-laki. Kalau dari segi akal Pak, kalau kita mau menghadirkan saksi 1 belum cukup. Berarti perempuan itu berapa? 2. Jadi 2 orang saksi perempuan cukup dihadirkan 1 orang saksi laki. Ya Pak ya. Tuh, makanya kalau saksi pernikahan yang bagus laki atau perempuan? Laki. Gitu ya. Jadi kalau perempuan dihadirkan saksi 1 belum cukup. Baru setengah tuh. Baru setengah badan. Berarti tambahin lagi baru 1, 2 orang saksi sama dengan 1 orang saksi laki-laki. Yang kedua alasan baginda Rasul apa? Watam kusul ayyam la tusalli. Itu kalau tadi tuh kekurangan dari segi nilai akal tuh yang di atas tuh. Masalah saksi kurangnya wanita itu dari segi akal. Kalau dari segi agama kurangnya perempuan apa? Watam kusul ayyam la tusalli. Seringkali perempuan tidak melaksanakan sholat. Perempuan itu ada tidak sholatnya Pak. Kalau lagi men bagaimana? Enggak sholat. Laki? Laki kagak ada mennya, makanya laki kagak boleh libur sholat. Kalau dia libur berarti kedudukannya sama sama perempuan. Ya, paham nggak? Iya. Kalau perempuan tuh ada kurangnya sholat. Kenapa? Ada saat-saat yang memang membolehkan dia tidak sholat. Ini kalau laki-laki kagak sholat, udah besok pakai rok aja udah. Ya Pak ya? Pakai rok aja. Kenapa? Kita diangkat derajat itu luar biasa Pak. 2 orang saksi, cuman 1 laki perempuan. Kalau perempuan ada nilai sholatnya berkurang, tapi laki tidak. Makanya biar bagaimanapun jeleknya seorang suami, tetap dia jadi imam dalam kehidupan rumah tangga. Benar Pak? Suaminya pendek, pesek, hitam lagi. Ya Pak ya? Istrinya tinggi, kulitnya putih, cantik, kaya, hidungnya mancung. Boleh nggak dia jadi imam? Tetap yang hitam Pak. Hebatnya laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Inilah yang menjadi lantaran diangkatnya derajat kita di sisi Allah melalui rangkaian istighfar. Moga-moga di hari Arafah tanggal 9 ini balasan yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Balasan yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin.